Dunia hiburan tanah air kembali berduka. Komedian Omas Wati meninggal dunia dalam usia 54 tahun. Banyak kisah pilu dan menggetarkan hati di balik wafatnya sang seniman sejati. Tanpa sorotan kamera wartawan, Omas gigih memperjuangkan budaya Betawi agar tetap lestari. Lantas seperti apa perjuangan Omas melawan penyakit paru-paru dan diabetes yang dideritanya? Mengapa komedian Mandra dan Mastur, kakak dan adik Omas, tak menemani almarhumah di saat terakhirnya? Benarkah Mandra dan Mastur akan mendidik anak-anak Omas menjadi seniman panggung seperti ibunya? Apa saja kisah menarik yang terbingkai usai tahlilan pertama almarhumah? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan mengupas pahit manis kehidupan Omas Wati hanya di Berita Artis Ternama Barista. Industri hiburan kembali berduka. Komedian Omas Wati meninggal Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat lalu dalam usia 54 tahun. Banyak kisah sedih dan menggetarkan yang terserak usai jenazah almarhumah dimakamkan di TPU Cisalak Pasar, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Jangankan sahabat dan lawan main di sinetron, keluarga besar almarhumah pun tak menyangka sang Ratu Lenong pergi tanpa isyarat. Bahkan kakak dan adiknya yaitu Mandra dan Mastur tak menyaksikan detik-detik kepergian saudari mereka. Ya bukan kaget lagi karena yang ngabarnya juga awalnya katanya pingsan kan gitu. Kan itu biasa dia kalau pingsan pasti akan sadar kan gitu. Nah setelah nggak lama sih jaraknya ya dari dia telepon sama ngabarin dia meninggal tuh paling ada 15 menit lah gitu. Nelfon ini bilangin katanya ibu sakit pingsan gitu ya kan. Nah nggak lama serang 15 menit 20 menit lah udah bilangin kabarnya udah nggak ada. Berarti yang ada di samping ibu adalah Mas Dio ya? Dio, semuanya anak ketiga-tiganya. Ya, meski sudah lama menderita paru-paru dan diabetes plus lambung yang diderita sejak bulan Ramadan lalu, Mastur tak menyangka penyakit sang kakak separah itu. Pasalnya, usai dirawat di rumah sakit, Omas memutuskan berobat jalan dan memilih tak mengabarkan kondisi kesehatannya karena tak mau merepotkan saudara-saudaranya. Dia nggak pernah ngeluh sama keluarga dan kalau perlu sekalipun memang andai kata ada beberapa hal yang harusnya minta bantuan dia enggak. Kalau perlu saudaranya jangan tahu. Sampai yang namanya sakit aja kita nggak tahu. Kalau dia sakit sebenarnya sakit apa sih lo? Sejak kapan dia punya keluhan? Sejak kapan dia terasa parahnya? Nggak tahu. Jadi dia sakitnya itu keluarga taunya itu 9 bulan puasa buat saudara-saudara ya gitu karena dapat kabar dari anaknya gitu. Sakit itu ada 3, dia ada lambung, diabetes sama asma gitu. Sama asma zaman dulu asma sekarang paru-paru gitu. Terus puncaknya tuh dari 4 hari yang lalu kayaknya pas 4 hari yang lalu tuh 3-tiganya itu kambuhnya tinggi banget gitu. Pas maghrib dia tuh kesedak tuh nggak berhenti gitu sampai akhirnya diminumin air nggak ada reaksi apa-apa, nggak masuk juga nggak masuk jadi muncrat gitu. Ya udah deh akhirnya kita apain ya udah kita tidurin lagi aja. Akhirnya dia udah tenang tuh udah berhenti sampai akhirnya itu jam 8 kurang udah nggak ada. Komedian senior Jaja Miharja bahkan merasa ngenes lantaran tak ada di samping Omas saat sang sahabat mungkin ingin berbagi rasa. Karena kan Omas paling baik, anak Betawi paling baik. Ngaruh-ngaruhin yang bagus. Nggak ada yang jelek buat dia. Dia seniman paling oke buat saya. Jadi memang semuanya juga nggak sempat ngabarin karena panik gitu ya, karena mendadak gitu dapat kabarnya dari anaknya gitu. Jadi saya pribadi sebenarnya juga panik gitu, jadi nggak sempat ngabarin ke teman-teman, ke saudara-saudara yang jauh. Ya ada kenangan pribadi mungkin yang nggak bisa dilupain.
Ya nggak bisa dilupain, dia kalau ketemu saya selalu maki-maki saya, tapi yang baik, akhirnya pelukan. Saya nggak ketemu, cuman saya dari sakitnya, sepanjang sakitnya saya selalu deket nih, dari berobat, saya ikutin. Makanya saya langsung dengar meninggal, malam langsung saya upload aja. Terakhir ketemu saya satu panggung sama beliau di TV swasta. Ya nggak ada apa-apa sih, sakit juga enggak, saya lihat sih enggak. Maksudnya ya ceria biasa, bercanda gitu sama saya gitu kan. Di malam tahlilan pertama yang dihelat di kediaman Omas di Depok, sejumlah pesohor tampak hadir membacakan doa dan kalam ilahi untuk melapangkan kubur almarhumah. Selaksa kenangan manis pun dituturkan oleh segenap sahabat dan tetangga dekat. Saya Sabar Bokir, kalau sisilah keluarga saya adik sepupu. Dan ini sebelah saya sama adik sepupunya juga, ini adik Pisam namanya, sama adik sepupu dari Pak Haji Omas. Pokoknya keluarga Pak Haji Omas itu paling tua pokoknya sisilah ada pasal mana. Orang baik, karena banyak sekali yang WhatsApp ke saya juga, mereka mengucapkan selama bekerja sama dia orangnya nggak ribet. Tak ada Omas, kongko-kongko seniman Betawi terasa sepi. Banyolan Omas yang ceplas-ceplos membuat mereka rindu pada momen ceria yang diciptakan seniman kelahiran 3 Mei 1966 itu. Yang dikangenin sama Omas ya itulah, Omas bercandanya. Sama dia kalau di lokasi syuting pasti bawa makanan ciri khas Betawi. Jengkol, ikan teri jengki, itu dia tuh lalap-lalapan tuh gaya-gaya Betawi. Ya sekarang kita udah nggak dengar lagi karakter dialog mata lo soek. Ya, rasanya baru kemarin bercanda dengan Omas. Suaranya yang melengking bertenaga masih terngiang di telinga. Bahkan publik dan netizen masih mengingat betapa kocaknya Omas saat didapuk menjadi palang pintu di acara pernikahan adat Betawi beberapa tahun lalu. Saat itu, Omas adu kocak dengan Eli Sugigi. Dia mau bikin uruhannya nih kalau begini. Lu siapa? Uangnya. Ponakan yang punya rumah. Ya baru jadi ponakan, gue jadi besan. Bukan ponakan. Oh, ponakan rumah saudara ya nggak? Iya, benar. Boleh minjem. Udah. Setelah tampil di acara itu, Omas jarang terlihat di televisi. Ia hanya sesekali menjadi bintang tamu di acara talk show. Komplikasi penyakit yang mulai menggerogoti tubuhnya membuat Omas tak bisa melakoni ritme syuting. Bahkan selama 2 bulan terakhir, berat badan Omas menurun drastis. Kalau firasat, aku dari kemarin jam 2 pagi. Jadi jam 2 pagi itu dia kan kalau buang air kecil buka baju gitu kan, maksudnya bajunya diangkat. Nih iya, kan saya lihat dari kejauhan itu badannya udah kurus banget, udah tinggal tulang doang gitu. Kalaupun ditimbang mungkin sekitar 20 sampai 25-an gitu. Jadi saya dari ngelihat itu aja udah berat badan segini bisa ngelawan penyakit yang seberat itu. Emang Pak Haji Omas itu almarhum memang kurus, tapi kan beda kalau kurus sehat sama kurus penyakit. Habis gitu, apa itu tulang gitu habis. Terus udah begitu lemes. Bapak secara pribadi kehilangan benar. Makanya insya Allah sih mudah-mudahan kalau misalnya ada pengajian yang 4 hari 7 hari kita mau datang insya Allah. Nyaris tak ada sahabat yang melihat Omas dalam keadaan ringkih bak tinggal tulang. Bopak Castello yang dulu sering syuting bareng Omas tak menyangka sang sahabat berpulang di usia 54 tahun. Almarhumah pergi meninggalkan 2 putra dan 1 putri. Buat penggemar, buat pemirsa, tolong bantu doa buat Omas. Haji Omas Wati. Omas Wati, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Al-Fatihah. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya sahabat saya Hajah Omas Wati. Mudah-mudahan semua amal
amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya, dirahmati Allah sampai masuk ke jannahnya. Lantas, adakah wasiat terakhir Omas untuk ketiga anaknya? Benarkah setelah bercerai 18 tahun silam, Omas membiayai anak-anaknya sendirian? Sudah lama menderita penyakit diabetes dan paru-paru, namun Omas tak mau merepotkan keluarga dan sahabatnya. Di depan orang banyak, Omas selalu ceria, meski hatinya tengah nelangsa. Lantas apa pesan terakhir Omas untuk anak ketiganya? Bagaimana perjuangan Omas menjadi single parent pasca bercerai 18 tahun lalu? Ayo lu budak. Terserah lu demen mau kagak, gua mah gak demen sama lu. Lo? Enggak. Syukur. Marah dong lo. Lah. Gua ada ngelamat lu marah. Enggak. Aksi kocak dan karya teranyar Omas Wati tak bisa disaksikan lagi. Fans setia yang kangen gaya nyablaknya hanya bisa menonton rekaman penampilan almarhumah yang tersebar di situs video berbagi. Sejumlah netizen yang baru tahu kalau Omas sudah menjanda selama 18 tahun, auto baper membayangkan perjuangan Omas dalam berjihad menghidupi 3 anaknya. Ya, saat bercerai dengan seniman lenong Madi Pribadi pada 2002 silam, ketiga anak Omas masih kecil. Bahkan si bungsu Dinda Olivia masih bayi merah. Omas memilih cerai dari pria yang menikahinya pada 1995 itu lantaran tak dinafkahi dan adanya dugaan kehadiran orang ketiga. Saat itu Omas seolah trauma melihat konflik rumah tangganya diekspos banyak media. Sejak menyandang status janda, Omas tak pernah menikah lagi. Ia mendedikasikan hidup untuk ketiga buah hatinya. Ketegaran Omas sebagai single parent diungkapkan oleh tenis satelit Bopa Castello. Ternyata pas kita lihat usianya sama Bopa. Bulan Mei juga tahunnya sama. Jadi satu karakter, dia orangnya biar kata berapi-api tapi hatinya lembut. Omas itu kalau melihat menurut saya justru dia kalau di luar kan orang lihatnya dia cablak, canda. Tapi yang saya tahu justru beliau itu orangnya nggak banyak ngomong. Terus sama anak-anaknya juga, anak-anaknya itu kalau diajarin sama dia itu dengan sopan santun nomor 1, insya Allah seperti itu. Orangnya rendah hati ya, makanya kalau diledekin apa aja nggak pernah marah, nggak pernah tersinggung. Ya, orangnya rendah hati, jiwanya besar lah insya Allah. Dilahirkan sebagai anak ke-6 dari 7 bersaudara yang kebanyakan laki-laki, membuat Omas sudah biasa bersikap kritis terhadap kakak dan adiknya demi kebaikan. Mastur si bungsu mengakui sikap profesional dan idealismenya dalam hidup berkesenian bahkan dipengaruhi oleh Omas. Dia orang yang paling kreatif, orang yang paling bijak, orang yang paling peduli dengan keluarga, dengan anak ya. Apalagi namanya kebudayaan Betawi, dia udah paling awal sebelum saya terjun ke dunia panggung. Ya saya merasa gimana ya, kayaknya benar-benar kehilangan sama sekali gitu. Jadi biasanya dia ngedidik saya, nasihatin saya, ngajarin saya segala macam. Dengan adanya begini kan istilahnya kita bukannya nggak ada yang ngajarin, tapi ya gimana ya, merasa kehilangan lah gitu. Bagi anak-anaknya, Omas bisa menjadi ibu sekaligus bapak yang mendekati sempurna. Bahkan tanpa bantuan sang mantan suami, Omas berhasil menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang sarjana. Muhammad Rizky Dio Ambia Sisulung adalah lulusan Desain Komunikasi Visual sebuah universitas bergengsi di Jakarta Barat. Ya namanya adik gitu kan.
biar bagaimanapun juga, apalagi dia single parent, banyak urus anak, ya dia jadi seorang ibu dan bapak juga. Anak-anak itu butuh pengawasan, butuh kontrol, nggak cuma butuh sama biaya, ya kan? Biaya itu nggak jadi ukuran, tapi utamanya adalah pengawasan. Saya maunya kalau bisa sih biar anak-anaknya tinggal sama saya. Bercandanya sama tegasnya dia, soalnya dia orangnya kadang-kadang kan nggak ketebak ya. Jadi kadang-kadang kalau kita udah tegang nih, takut dia ngomel, ternyata dianya bercanda. Terus tiba-tiba kita mikirnya dia bakalan bercanda, ternyata dia ngomel. Jadi bisa dibolak-balik gitu, dia nggak ketebak gitu orangnya. Iya, orangnya itu karakter yang paling dirindukan nantinya pasti. Iya, soalnya emang jujur aja kalau bos saya ini orangnya tegas dalam arti untuk mendidik, nah, baik ke saya pribadi maupun ke anak-anaknya gitu. Ya, emang tegas ya, dia ngedidik adik nggak tanggung-tanggung, apalagi ngedidik anaknya. Bak buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dio juga mengikuti jejak sang bunda. Hanya saja ia memilih dunia disc jockey untuk mengaktualisasikan bakat seninya. Kadang-kadang memang dalam satu keluarga itu dia punya anak juga, nggak semuanya nurunin. Pasti ada tidaknya kan. Ini ada salah satu anaknya dari almarhum ini, ada yang namanya Dio, itu ditanamkan ke dia. Kalau saya kan udah alhamdulillah udah ngikutin beberapa jejaknya dia bilang katanya belajar seni jangan cuma satu aja, kata dia gitu. Terus kalau ke anak-anak yang lain katanya yang penting tanggung jawab. Adik Dio Ambia, Dimas Aji Septian, dan Dinda Olivia juga selalu menjadi pelipur sepi bagi Omas. Dinda yang dulu sering diajak syuting cukup familiar dengan sahabat-sahabat Omas. Padahal waktu syuting atau apa mah aman-aman aja mah. Malah makanya bapak ngebayanginnya anaknya kan ada tuh yang paling dekat mulu sama dia tuh kalau syuting tuh cakep anaknya. Ya mudah-mudahan anaknya menjadi pribadi yang kuat, solehah. Ya kan? Sedih juga. Semoga segala amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf kalau ada khilaf salah beliau selama ini. Saya atas nama pribadi dan juga DG63 sekali lagi turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya Mbak Omas. Lalu benarkah sepeninggal Omas, Badra dan Mastur mengarahkan Dinda untuk menjadi the next Omas? Bagaimana nasib organisasi pelestarian budaya Betawi yang didirikan Omas pasca beliau pergi? Pemirsa, RCTI mengadakan kegiatan New Normal untuk Anda agar bisa rutin berolahraga dan menjaga kesehatan. RCTI Just 1000 Encourage Jakarta Virtual Run. Caranya, download aplikasi 99 Virtual Race di Play Store atau App Store, buat akun, lalu pilih menu race dan lakukan pembayaran. Pendaftaran dibuka mulai 19 Juli, kuota terbatas loh. Untuk informasi lebih lanjut, cek di Instagram @officialrcti dan @rcti-events. Dilahirkan dari keluarga pelenong, Omas berhasil menunjukkan jati dirinya. Lewat sinetron stripping dan dunia presenting, Omas berhasil lepas dari bayang-bayang bokir sang paman. Malih kakak sepupunya, juga Mandra kakak kandungnya. Setelah Mpok Nori wafat, Omas menjadi satu-satunya pelenong perempuan yang masih eksis di panggung hiburan. Lantas bagaimana nasib organisasi pelestarian kesenian Betawi setelah ditinggal salah satu pendirinya? Benarkah Mastur tengah menyiapkan putri almarhumah untuk menjadi primadona lenong Betawi? Sebelum menyaksikan fakta pamungkas, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.
Pemirsa, darah seni mengalir begitu kental dalam diri Oma Suwati. Ayahnya, Haji Naih, adalah seniman lenong terkenal. Sementara paman dan bibinya, Haji Bokir dan Hajah Siti, yang dulu akrab disapa Mpok Siti, adalah pemain lenong legendaris. Mereka tak hanya piawai melenong, tapi juga berakting di film layar lebar. Demikian pula kerabatnya Mpok Nori adalah pelenong senior yang menginspirasi Omas untuk eksis meneruskan tradisi keluarga. Kehilangan habis sudah. Apalagi Betawi udah sepi banget ya seniman-senimannya. Nah, sekarang meninggal lagi ya. Mudah-mudahan sih yang paling penting kita bersatu lagi. Artinya saling mengingatkan. Kalau bisa saling silaturahim gitu kan, yang tua-tua. Tadi saya ketemu sama Ayah Jaja. Sambil nunggu juga, sambil nunggu pemakaman aja. Memasuki usia remaja, Omas gatal ingin terjun ke dunia akting seperti Mandra, kakak kandungnya, yang lebih dulu populer lewat sinetron Sidul Anak Sekolahan. Setelah puas ngelenong di Jabodetabek, Omas memulai debutnya di dunia akting dengan main sinetron drama bernuansa Betawi. Debut akting Omas mendapat sambutan hangat. Di akhir 90-an hingga awal 2000-an, Omas laris membintangi sinetron. Meski bukan pemeran utama, akting ceplas-ceplos Omas yang natural ditunggu-tunggu pemirsa. Sebut saja beberapa sinetron stripping dibintanginya, seperti Sambalado, Yang Muda Yang Bercinta, Upik Abu, serta Laura. Kalau lu datang kemari kagak bisa bantuin, nggak usah datang kemari. Kita sekarang ke sana, oke? Ya nih emang ya. Ya, astaga. Tapi malu. Udah. Dia pacaran lagi dia. Oh iya, gue mau kenalin pacar gue. Kenalin, Mbak. Iya nih. Ini Pokin, pacar. Pokin gue. Mbak. Iya nih dia nih, yang tadi gue datang kemari, makanya jadi orang kalau mau pembeli jangan galak-galak, ntar kagak laku lu. Iya kok, iya, maaf deh, maaf. Tak cuma sinetron, Omas juga sempat menjajal kemampuannya di dunia presenting dengan menjadi host sebuah acara talk show komedi. Saking banyak tawaran, Omas sampai bikin grup lawak sendiri bernama Warna-Warni dengan personel Suti Karno, Po Atik, Rini S. Bonbon, Tenny Satelit, dan Kiki Fatmala. Putri, bukan aku. Ini mau berbuat tidak senonoh. Iya gitu, Saya lihat dari kejauhan, yang diewer-ewer kamu tadi. Diewer-ewer ditarik-tarik. Hah? Diewer-ewer. Diewer-ewer. Ini. Bukan ewer-ewer. Ini nakal nih ya. Nakal nih ya. Bilangin ibu nih. Jangan dong, jangan. Meski cukup gemilang di dunia akting dan presenting, Omas tak lupa pada akar keseniannya, yaitu lenong dan topeng Betawi. Pasalnya di panggung lenong, Omas adalah generasi terakhir pelenong perempuan yang eksistensinya diakui halayak. Tak heran sejak Mpok Nori wafat, publik dan sejumlah seniman menjuluki Omas Ratu Lenong Betawi. Ketenaran itulah yang membuat Omas tergerak mendirikan Pangsi, sebuah organisasi yang bergerak di bidang pelestarian sanggar seni dan budaya Betawi. Omas tak mau seni budaya Betawi tergeser oleh budaya Barat.
Lantas bagaimana nasib organisasi yang didirikan setelah Omas meninggal? Sebagai seniman sejati, Omas ingin anak-anaknya mencintai seni yang digeluti secara turun-temurun. Namun di antara ketiga anaknya, siapakah yang diharapkan menggantikan posisinya sebagai Ratu Lenong? Benarkah Dinda Olivia yang masih belia punya kemampuan komikal seperti sang bunda? Atau Dio Ambia yang belum bergeming dari dunia DJ? Kalau saya jujur nggak ada yang diomongin ke saya, apalagi pesan nggak ada. Mungkin kalau anaknya nggak ada nggak? Kalau ke saya, kalau saya kan alhamdulillah udah ngikutin beberapa jejaknya dia bilang katanya ke depannya harapan ibu cuman Dio yang bisa nerusin seninya ibu dan belajar seni, jangan cuma satu aja, kata dia gitu. Terus kalau ke anak-anak yang lain katanya yang penting tanggung jawab. Dia kiblatnya lebih banyak ke pendidikan ya. Kalaupun ada beberapa gitu, nomor 2 dan nomor 3 yang katanya yang paling kecil perempuannya suka nari dan lain sebagainya. Iya, tapi itu kan belum, kita lihat dia belum fokus banget karena dia lebih utama masalah pendidikan. Yang udah kelihatan daripada anaknya almarhumah ini ya si Dio namanya. Dia udah nurunin, udah kelihatan bakatnya di bidang seni gitu. Masyarakat Indonesia, terlebih pencinta lenong, tentu saja berharap lahir omas-omas yang lain. Omas Suwati, sang Ratu Lenong itu boleh saja pergi untuk selama-lamanya. Tapi dedikasi dan karyanya di industri hiburan akan terpatri di bingkai sejarah seni. Selamat jalan Po Omas. Selamat jalan Ratu Lenong Betawi.